Ad-Duha ditempatkan di surat yang ke-93, sementara Al-Insyirah 94. Nanti kita akan lihat. Mengapa 94 Al-Insyirah diletakkan 94. Kita bisa lihat. Sahabat-sahabat sekalian, ayat yang surat Ad-Duha ini hampir sama dengan Al-Insyirah, masih menghadapi masalah. Surat Ad-Duha ini ayat awal Allah berbicara kepada kita, Wad-Duha. Ada waktu pagi ketika menghadapi masalah, Allah mengingatkan kita. Ketika kamu punya masalah, pagi hari kamu lalui, ada apa kamu? Ada apa ketika kamu menghadapi masalah? Itu seringkali pagi hari kamu ngapain? Kenapa kamu rungsung? Kenapa jengkelan sendiri? Bahkan di ayat 2, ketika malam sampai larut, kamu masih menghadapi, kemerungsung menghadapi masalahmu. Ada apa? Maka ayat 3 Allah berfirman apa? Ma wadda'aka rabbuka. Saya beritahu kamu, Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu. Saya, kata Allah kepada kita, aku tidak meninggalkanmu. Nah, kenapa kamu jengkel? Kenapa kamu kemerungsung sendiri setiap punya masalah? Jadi Allah menegur kita. Kira-kira sistem hidup kita, bahwa ketika kita hidup punya masalah itu kan sistemnya siapa? Sistemnya Allah. Berarti Allah salah tidak memberi kita persoalan? Jadi ada sebuah sistem persoalan, kita masuk ke situ. Ketika kita masuk sebuah tempat, ada persoalan di situ. Kira-kira Allah salah tidak memberi kita persoalan itu? Tidak. Maka Allah memberitahu kita. Apa kamu kira saya memberi kamu masalah kemudian saya tinggal kamu? Apa kamu kira kamu masuk dalam suatu tempat, saya tahu kamu akan menghadapi masalah yang akan kamu hadapi ketika masuk dalam suatu tempat, kemudian saya tinggal? Ma wadda'aka rabbuka. Ini prinsip yang pertama kita harus pegang. Setiap ada masalah, jangan merasa Allah meninggalkan kita. Jadi jangan sampai pagi, larut malam, kita bingung sendiri karena masalah yang kita hadapi. Bisa saja siang Allah tidak menyebutkan karena siang kita bertemu banyak orang gitu, sehingga masalah terlupakan. Begitu malam, masalah muncul lagi. Selain ma wadda'aka rabbuka, Allah kemudian menambahi apa? Wa ma qala. Allah tidak benci. Jadi seakan-akan Allah memberitahu kita, kamu jengkel sendiri menghadapi masalahmu, ada apa? Apa kamu kira saya benci sama kamu, kemudian saya beri masalah, kemudian saya tinggal begitu? Ini yang perlu kita pegang. Setiap masalah datang, itu sistemnya Allah berlaku pada kita. Ketika kita masuk ruangan AC yang ber-AC, berarti ruangannya apa? Tidak panas, kan begitu? Sesuai dengan udaranya. Setiap saat terus kita berada di situ. Begitu kita keluar, kita merasakan panas.
Kemudian kita masuk lagi. Suatu ketika AC-nya rusak atau listriknya mati, apa yang terjadi? Kita akan menghadapi sistem Allah yang lain. Tanpa AC kita panas. Nah, kalau sudah panas, apa dikira Allah meninggalkan kita, kemudian Allah benci sama kita, kemudian AC-nya dirusak gitu? Tidak. Jadi saya ulang lagi. Ingatlah diri kita bahwa masalah itu datang justru kita sendiri yang milih. Setiap kali masalah itu justru kita sendiri yang milih. Ada seorang guru ngajar di kelas, anaknya mungkin 30 anak. Salah satu anak ada yang belinya luar biasa gitu. Guru ini selalu judek menghadapi masalah anak ini. Sekarang yang jadi masalah, kenapa guru ini judek? Jawabannya? Kenapa? Iya, karena dia jadi guru, bukan karena anaknya itu nakal. Kalau dia tidak jadi guru, akankah menghadapi masalah anak itu? Tidak sama sekali. Demikian juga seorang laki-laki yang punya istri, seorang istri punya suami, kan gitu kan? Suami istri punya anak. Jadi ketika jengkel menghadapi anak itu salahnya di mana? Kenapa punya anak, kan gitu kan? Jadi bagaimana Allah menyelesaikan yang paling gampang seandainya kita jengkel sama anak kita? Nggak punya anak aja sekali. Anaknya diambil oleh Allah, selesai masalahnya. Itu kita lebih sakit apa enggak kira-kira? Iya. Ya lebih sakit. Mari kita sadari semuanya itu, bahwa masalah itu yang milih siapa? Kita sendiri. Maka siap-siaplah menghadapi masalah. Kalau tidak ingin menghadapi masalah rumah tangga, ya gitu aja dah. Tidak ingin menghadapi masalah murid, jangan jadi. iya. Tidak ingin jengkel dengan orang tua, ya dia punya orang tua, malah lebih susah lagi ya, gitu. Jengkel dengan tetangga, tidak punya tetangga malah masalah gitu. Karena apapun yang kita pilih pasti mengandung risiko. Kenapa kita sakit kepala? Karena kita punya kepala. Kalau tidak ingin sakit gigi, jangan pernah punya gigi. Tidak ingin sakit kepala, jangan pernah punya kepala, kan gitu. Itu risiko-risiko yang muncul itu pasti seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ayat berikutnya apa yang Allah munculkan? Dan tumbuh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ya. Jadi pada ayat 3 ketika Allah jelaskan kepada kita, Bu ya, kamu jangan kemerungsung hari-harimu ketika menghadapi masalah. Kenapa? Harusnya kamu berprinsip satu, jangan merasa Allah meninggalkan kita. betul, jangan merasa Allah meninggalkan kita. Dua, jangan merasa benci. ya, jangan merasa Allah benci sama kita. Kalau dua hal, tentunya kita sadar bahwa masalah yang mendatangkan kita sendiri, maka kita akan berusaha menyelesaikan. Ketika kita berusaha menyelesaikan, kita tidak benci kepada Allah karena Allah tidak benci pada kita. Kita tidak benci kepada Allah karena Allah tidak meninggalkan kita. Maka Allah berfirman,
walal akhiratu, yang besok, yang akhir, yang akan datang khairun minal ula, daripada yang sekarang. Jadi hari ini kita kemerungsung. Hari ini kita kemerungsung. Maka Allah beritahu, kalau mau menyelesaikan masalah itu, insya Allah memberikan kita kekuatan. Besok kita harus meyakinkan diri kita bahwa ketika kita mau menyelesaikan masalah itu bukan karena kebencian Allah terhadap kita dan Allah tidak akan meninggalkan kita, maka kita harus muncul perasaan yakinlah besok kan gitu. Keadaan jauh lebih baik daripada sekarang. Bahkan kata Allah, begitu kita mau menyelesaikan dengan prinsip Allah tidak meninggalkan kita, berarti Allah siap membantu kita. Apalagi Allah tidak benci sama kita dalam masalah ini, karena ini memang wajar-wajarnya masalah muncul pada diri kita. Wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhanmu pasti akan bantu. Tuhanmu akan memberikan apa yang kamu inginkan. Bahkan fatar bo, kamu akan apa? Puas, bukan hanya senang. Kamu akan puas melihat masalahmu selesai. Bahkan masalah itu selesai dengan luar biasa, membawa manfaat yang luar biasa bagi kita. Tapi secara nalar kita menyelesaikan masalah, kira-kira jalan keluarnya gratis apa tidak? Tidak. Tapi yang penting prinsip ini pegang dulu, bahwa setiap masalah Allah tidak meninggalkan kita, masih Allah bersama-sama kita. Yang kedua, Allah tidak benci sama kita, sehingga Allah pasti membantu kita. Bahkan Allah janji besok-besok akan lebih mudah daripada sekarang. Yang kedua, Allah pasti bantu sehingga kita puas. Lah, seberapa besar Allah akan bantu kita? Ya, seberapa besar kita mempersiapkan dan menghadapi masalah itu. Nah, kira-kira usaha apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi masalah sehingga Allah membantu kita? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Ayat berikutnya isinya silakan dibaca. Bukankah dia mendapati sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Iya. Allah mengingatkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah? Persiapan apa sehingga setiap pagi malam menghadapi masalah tidak kemerungsung? Apa yang kita lakukan ketika kita merasakan Allah berada di sekitar kita, Allah tidak benci kita? Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi masalah? Yang pertama, Allah memberitahu kita, bukankah dulu kamu itu yatim? Bukankah dulu kamu yatim? Kemudian saya lindungi kamu, saya berikan perlindungan kamu. Dulu pada waktu kita di perut ibu kita masing-masing, siapa yang merawat kita? Ibu. Ayah ikut merawat enggak?
Enggak. Tidak harus ayah, tapi pasti ibu itu peran paling utama. Ya, gimana? Disimpan sendiri sama. Yatim itu anak yang sudah tidak ada bapaknya, kan begitu kan? Sang bapak bisa bantu apa? Sang bapak itu membantunya sama dengan yang lain, kan gitu kan? Tidak ada istimewanya bapak. Yang lain pun bantunya sama. Siapa yang berperan besar membantu sang bayi ini, janin ini? Ibu. Pergi kemana saja pasti dengan ibu. Tidak mungkin bapak berperan. Ibunya pergi ke pasar dulu, yang ngandung bapaknya dulu. Oh, tidaklah, betul enggak? Dulu kamu tuh yatim. Temenmu siapa dulu itu? Hanya ibu. Ya apa tidak? Kamu hanya saya beri teman satu, yaitu ibu. Setelah kamu lahir, saya berikan bantuan yang lain. Siapa? Bapak, bude, bule, pade, mbah, kan begitu. Bertambahnya usia, apa yang terjadi? Ya, teman bertambah banyak. Masuk ke TK, teman bertambah. Masuk SD, Allah hadirkan teman-teman yang lain, kan begitu. Kira-kira ketika Allah menghadirkan teman 30, siapa yang mempersedikit 30 itu? Kita sendiri. Ya. Yang mempersempit pergaulan itu adalah kita sendiri. Maka Allah mengingatkan kita, kalau dulu kamu saya hadirkan ibumu, sungguh begitu kamu lahir, saya hadirkan banyak orang yang siap akan menolong kamu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, maukah kamu sebelum masalah datang, kamu berbuat baik kepada banyak orang? Jadi memperbanyak sahabat, adanya silaturahim, memperbanyak sahabat, adanya silaturahim, itu merupakan upaya kita untuk menambah kekuatan ketika masalah datang di kemudian hari. Ketika masalah datang di kemudian hari, itu yang Allah minta kepada kita pertama kali adalah kita memperbanyak teman. Jangan memusuhi orang. Lewat teman itulah nanti kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang pertama kali Allah berikan resep. Jadi seberapa banyak kita akan dibantu oleh Allah, sebesar apa, seluas apa kita membuat pergaulan kita. Ini yang pertama resepnya adalah teman. Yang kedua, ayat berikutnya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia mendapatkan petunjuk. Iya, ayat yang asli wawajadaka dolan. Waladolin. Dol itu artinya apa? Sesat. Sesat itu tidak punya ilmu. Jadi seperti orang apa? Tidak punya ilmu, ya bodoh. Bukankah dulu ketika kamu masih kecil kamu bodoh? Dengan adanya mata yang saya berikan, dengan adanya telinga yang saya berikan,
otomatis banyak hal yang kamu serap sehingga tambah pintar. Artinya ada resep kedua yang Allah berikan kepada kita selain mempersiapkan masalah itu dengan teman. Yang kedua dengan ilmu. Ya, artinya seberapa besar kita memanfaatkan mata kita dan telinga kita untuk mendapatkan informasi yang banyak. Ya berupa ilmu. Mau tidak kita memanfaatkan dua-duanya ini sehingga ilmu kita bertambah, pengalaman kita bertambah. Jadi sejauh apa kita akan menyelesaikan masalah? Untuk sementara ini, sejauh mana kita punya teman yang luas, yang banyak, sejauh mana kita punya ilmu yang banyak. Ya segitu itu nanti Allah akan membantu. Ya. Yang ketiga, ayat berikutnya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ya, dulu kamu punya uang berapa pada waktu kecil? Ya, bertambah usia kita bisa berusaha untuk mendapatkan uang. Sekarang uangnya kemana? Kalau kamu sekarang ini uangmu sedikit berarti tidak nabung, kan begitu? Berarti kita boros, tidak mempersiapkan untuk masa depan. Ini resep yang ketiga. Jadi untuk menghadapi masalah, resep yang pertama adalah teman, memperluas pergaulan. Resep yang kedua, ilmu, memperbanyak ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, tabungan. 3 hal ini akan membantu masalah yang kita hadapi. Maka tadi di ayat awal, ketika Allah memberitahu kita prinsip hidup yang harus kita pegang adalah Allah tidak meninggalkan kita ketika ada masalah, Allah tidak benci. Maka masalah yang kita hadapi adalah tergantung kita sendiri berada di mana. Nah, kemudian Allah beritahu besok pasti akan lebih baik daripada sekarang, tergantung persiapan kita. Allah akan memberikan banyak hal kepada kita sehingga kita puas. Itu pun kepuasan tergantung kesiapan kita. Maka sebelum masalah datang, Allah ngajak kita. Apa persiapannya pertama? Memperluas pergaulan. Yang kedua, memperbanyak ilmu. Yang ketiga, menabung, jangan boros. Ini sebetulnya prinsipnya sudah selesai. Hanya ayat berikutnya Allah memberitahu kita, ketika kita punya masalah, itu banyak orang yang sungguh SDM dalam menghadapi masalah itu lebih rendah dari kita. Yaitu siapa? Ayat berikutnya. Anak yatim. Dalam menghadapi engkau berlaku sewenang-wenang. Ya, jadi kita diberitahu oleh Allah bahwa kita harus sadar setiap menghadapi masalah, sungguh ada orang-orang yang menghadapi masalah itu SDM-nya jauh lebih rendah dari kita. Yang pertama, anak yatim. Yang kedua, orang yang minta-minta. Orang yang minta-minta. Pengemis itu SDM-nya lebih rendah daripada kita. Yang pertama, anak yatim itu berarti orang yang banyak menggantungkan pada orang lain. Yang kedua, orang yang minta-minta itu dia tidak punya sesuatu yang membuat dia menjadi baik. Selalu dia minta terus. Maka Allah membantu kita jangan menjadi dua ini. Tapi Allah ingatkan bahwa ada orang-orang di sekeliling kita, kalau kita jengkel menghadapi masalah, itu ada orang yang lebih jengkel lagi menghadapi masalahnya. Untuk itu Allah pesan apa di ayat terakhir?
Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Hendaklah engkau nyatakan bersyukur. Iya, artinya begini loh. Kalau kita sakit gigi, sadarilah mata kita itu rezeki Allah, yang lain masih ada. Sebutkan, ya Allah, alhamdulillah yang sakit baru gigi. Mata saya masih sehat, ginjal saya masih sehat, jantung saya masih sehat, kaki saya masih sehat. Itu akan membuat kesulitan kita berkurang. Jangan lupa terhadap nikmat Allah yang lain. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Sebutkanlah nikmat-nikmat yang tidak hilang, yang masih ada itu disebutkan, sehingga kesyukuran kita bertambah. Punya rezeki, punya nikmat 10, diambil oleh Allah 1, yang dilihat hilangnya 1, yang 9 tidak dilihat. Apa yang terjadi? Ya jengkel. Ya, 1 ruangan bersih semua, ada kotoran ayam pada 1 jupin, padahal yang lain sudah bersih. Jengkel, ya tidak ada gunanya. Bukankah yang kotor hanya 1 tempat? Itu perlu ditumbuhkan kesyukuran dalam diri. Maka surat Ad-Duha ini mengajak kita jangan stres menghadapi masalah. Begitu masalah datang, sadarkan masih banyak rezeki Allah yang masih kita pegang. Maka supaya tidak stres menghadapi masalah, siapkanlah diri kita menghadapi masalah. Yang jelas 1, Allah tidak benci sama kita, Allah tidak meninggalkan kita. Masalah akan selesai sebanding dengan 1, seberapa banyak kita punya teman. Yang kedua, seberapa banyak kita punya ilmu. Yang ketiga, seberapa banyak kita punya uang, ya, tabungan. Ini real, Allah beritahu kita. Kira-kira dari ayat 1 sampai ayat terakhir, penjelasannya urut tidak itu? Urut. Perlu penjelasan dari buku yang lain apa tidak? Tidak. Inilah Allah. Sungguh Allah berikan Quran itu banyak prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dulu sebelum kita mengambil penjelasan dari lain buku. Ini yang akan saya support, teman-teman yang di sini semua saling mensupport itu, bahwa mari kita belajar Quran lebih banyak sehingga prinsip-prinsip hidup kita dapatkan, kita akan menghadapi masalah dengan mudah. Maka kaitan surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah sangat erat sekali. Kita gabungkan jadi 1 sehingga kita mudah dalam menghadapi masalah. Nah, sekarang tadi pertanyaannya tadi, apakah surat Al-Insyirah Allah bantu dan kita tambah pinter itu hanya umat Islam saja atau umum? Umum, karena yang perlu disiapkan dalam masalah apa tadi? Teman, ilmu, tabungan. Apakah ini harus hanya muslim? Tidak. Berarti yang ditolong oleh Allah dalam sistem kehidupan semua orang. Jadi itu sistemnya Allah ya Pak? Iya, sistemnya Allah yang berlaku terhadap semua manusia.